Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu, berkumpul untuk terus meningkatkan pengetahuan. Hari ini adalah kegiatan webinar dengan tema Finding Related E-Journal bersama Departemen Paru, FK UNER dengan Perpustakaan Universitas Airlangga. Hadir di tengah-tengah kita ada Dr. Isnin Anang selaku KPS dari Departemen Paru, terus kemudian dari perpustakaan ada Ibu Ani Sistarina yang akan memberikan materinya. Insya Allah akan ada agenda rutin ya, Bu Ani ya. Jadi kegiatan rutin insya Allah ada hari Jumat ada lagi, terus Senin ada lagi. Untuk hari Jumat nanti tentang Mendeley, terus kemudian hari Senin depan untuk mencari target jurnal dan tentang plagiasi. Agenda ini kita share secara luas bukan hanya untuk PPDS Paru tapi untuk dosen-dosen yang lain. Hadir juga di sini ada Dr. Kristanti, ini teman saya, terus ada juga PPDS dan terima kasih Dr. Kristanti sudah hadir. Untuk sebelum memulai kita berikan kesempatan Dr. Anang selaku KPS untuk memberi sambutan sebelum kita mulai nanti dilanjutkan oleh Bu Ani. Oke, monggo Dr. Anang dipersilakan. Terima kasih Dr. Alfian. Mohon maaf saya nggak nyalakan video ya. Terima kasih Dr. Alfian atas upayanya menyelenggarakan serial webinar siang hari ini. Saya sangat percaya Dr. Alfian sangat concern terhadap perkembangan ilmiah di Departemen SMF HSM Teknologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi, dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak perpustakaan Universitas Airlangga yang sudah membantu memfasilitasi acara serial webinar ilmiah pada siang hari ini dan di minggu depan insya Allah. Mudah-mudahan tidak bosan dan mungkin masih sedikit partisipan yang hadir. Kami akan terus sounding, namun ini juga mudah-mudahan ada rekamannya sehingga nanti para PPDS senantiasa akan dapat menyimak materi yang sangat bagus ini. Saya kira tidak hanya tertutup pada PPDS, baik DM maupun staf pun pasti akan membutuhkan informasi bagaimana cara mencari jurnal yang baik dan bermutu. Demikian, semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan saya baik secara pribadi maupun KPS Paru UNER sangat senang terhadap acara ilmiah pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Dr. Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Anang, terus spesialis paru konsultan selaku KPS Prodi Paru yang telah memberikan sambutan. Hadir juga di tengah kita ada Dr. Winariani. Saat ini beliau sebagai Ketua Jurnal Respirasi yang membidangi jurnal respirasi. Tentunya ada juga Dr. Wiwin yang baru pulang dari Jepang. Iya, dokter ya. Iya. Assalamualaikum Dr. Wiwin. Terima kasih rawuhnya. Salam. Matur suwun Senso Wiwin. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan ada Dr. Kristanti juga ini dari Amerika. Mau menyapa Dr. Wiwin, welcome back dokter. Nggih, Mbak Tanti, matur suwun. Reuni malian ya. Oke, untuk selanjutnya waktu dan layar saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Ani untuk pengetahuan kepada kita semua. Peserta harap mute masing-masing, jangan mengganggu Bu Ani selama presentasi ya. Kalau ada pertanyaan silakan chat. Aku nggak pakai video kok. Baik, terima kasih Dr. Alfian. Sampun suara saya terdengar nggih? Ampun Bu, excellent suaranya. Dr. Alfian mohon maaf, saya bisa minta akses untuk share screen? Oh, nggih, saged Bu. Ya, ampun ya. Monggo, silakan. Sampun saged? Nggih, sampun. Nggih. Terlihat nggih dokter nggih?
Oke, sampun Bu, bagus. Terlihat Bu. Baik, perkenalkan sebelumnya Bapak Ibu, para dokter, para mikir. Saya tadi sempat ini ngelihat profilnya dokter-dokter yang pakai APD lengkap itu, aduh rasanya gimana gitu. Ya Allah. Ya, semoga semua dikasih kesehatan ya. Baik, perkenalkan nama saya Ani, saya staf perpustakaan di bidang pelatihan dan pengembangan. Kali ini kita berjumpa kembali, maksud saya dengan Dr. Alfian yang sering chat. Kalau yang lain mungkin saya belum ini ya. Jadi kita ketemu di kelasnya perpustakaan. Jadi perpustakaan itu punya beberapa kelas, yang salah satunya adalah online research management. Nah, ini adalah pokok bahasan yang mungkin bisa kita obrolkan bersama nanti di sini. Sebenarnya ini hanya sharing aja. Kalau dibilang webinar, saya kok jadi ndredeg gitu ya, karena ini bukan seminar, tapi kita sharing gitu. Nah, ini pokok bahasan kita nanti di kelas ini adalah analisis trend research. Jadi nanti kita akan membahas perankingan jurnal dan juga citation database gitu ya, ada Scopus, Google Scholar, Garuda, Sinta, kemudian strategi penelusuran, ada jenis e-resource-nya seperti apa, variasi provider, metode pencarian, cara akses, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah submission. Nanti di situ sedikit saya ulas bagaimana memilih jurnal dan strategi submission-nya. Kenapa ini disinggung ketiga-tiganya? Karena memang saling berkaitan. Nah, ini adalah siklus karya ilmiah yang saya yakin Bapak Ibu semua di sini sudah sangat paham dan familiar. Terutama tadi sepertinya ada Dr. Wiwin ya, yang baru pulang dari Jepang. Nah, itu sangat luar biasa kayaknya penelitian di sana. Mungkin nanti saya malah kasih masukan, Dok, mungkin kelasnya kami kurang apa itu kami juga terbuka. Gitu. Nah, ini siklusnya kayaknya Bapak Ibu di sini sudah sangat paham gitu ya. Jadi ini muter gitu ya. Jadi kita ada sumber informasi, kita bisa nyarinya di e-resource, kemudian membuat karya ilmiah baru, cek originalitasnya, kualitas dan format, menggunakan tools-tools yang sudah gampang kita gunakan. Ini ada Grammarly, Turnitin, dan juga Mendeley untuk mensitasi. Kemudian identifikasi jurnal, ketika kita akan publikasi, diseminasi dan dampak bisa melalui, kalau punya research kit, Mendeley juga bisa, karena Mendeley juga berfungsi sebagai seperti ini sosial media gitu. Nah, ini step by step publikasi, di mana kita di awal mencari ide, kemudian mencari referensi, kemudian berikutnya adalah submission. Ini adalah analisis trend research. Kalau sebelum kita melakukan ini, kita harus menganalisis gitu ya trend research-nya. Yang pertama adalah regulasi atau standar dari lembaga yang berwenang. Kalau misalnya Bapak Ibu semua ada di UNER, mungkin kalau syaratnya misalnya untuk mas-mas yang PBDS, mbak-mbak, mas saya panggilnya mas mbak ya, karena masih muda-muda gitu. Jadi mungkin dipelajari dulu apakah publikasi itu standar untuk kelulusan misalnya. Nah, itu regulasinya harus dipelajari benar-benar, apakah nanti takutnya di tengah jalan atau tanpa melihat regulasi dan standar dari lembaga berwenang ini ternyata bermasalah di kemudian hari. Nah, itu harus dipelajari di awal. Kemudian mind mapping-nya. Kemudian setelah di mapping, saya mau nanti target saya ini apa aja yang pokok bahasan yang kiranya dapat saya ambil, kemudian menganalisis hasil penelusuran tersebut. Ini bisa menggunakan Scopus sebagai indexing jurnal, Google Scholar, dan juga Sinta. Bapak Ibu mohon maaf kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan di tengah atau mau interupsi, silahkan, enggak apa-apa, Nje. Saya ini aja, ini diskusi aja. Nah, kemudian ada strategi penelusuran. Nah, jadi di sini kita ada yang pertama adalah cara akses. Kenapa kita harus melihat cara akses? Karena begini,
UNER melanggan database itu dengan menggunakan IP, jadi IP base gitu ya. Jadi selama Bapak Ibu mengakses database menggunakan IP-nya UNER, maka akan secara otomatis tersambung. Nah, terus kalau misalnya kita mau mengakses database tersebut tidak menggunakan jaringan internetnya UNER, bagaimana dong? Bisa Bapak Ibu. Caranya adalah dengan menggunakan Remote Access. Jadi di sini kita sudah ada tools Remote Access yang Bapak Ibu gunakan untuk mengakses database dari rumah misalnya, atau dari rumah sakit misalnya untuk Bapak Ibu dokter yang lagi bertugas dan ingin mencari literatur. Nah, itu bisa. Tetapi kalau misalnya di rumah sakit UNER nih kayak Dokter Alfian gini ya, jaringannya internetnya masih jaringannya UNER, nah itu bisa dipakai tanpa menggunakan Remote Access. Caranya bagaimana? Nanti akan dibahas di belakang. Kemudian nanti juga ada karakteristik e-resource. Kenapa kita membedakan? Karena masing-masing e-resource itu punya karakteristik tersendiri. Jadi nanti perlakuannya juga berbeda. Karakteristik provider, kemudian metode pencarian, pengembangan kata kunci dengan bantuan Thesaurus. Ada beberapa platform itu yang sudah ada Thesaurusnya. Kalau tidak ada, bisa menggunakan bantuan yang Thesaurus online. Kemudian menggunakan boolean operator. Kalau ini saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakannya. Nah, ini karakteristik e-resource. Jadi kita ada indexing jurnal, ada e-jurnal dan e-book, ada federated sort, dan juga dataset. Nah, kalau indexing jurnal itu apa aja? Nah, kalau yang dilanggan oleh UNER, indexingnya itu adalah Scopus. Kemudian kalau Sinta ini punyanya plus 62, ya, sama yang Google ini yang umum bisa dipakai oleh Bapak Ibu semua. Nah, kalau yang indexing jurnal ini, dia menampilkan profil jurnal, artikel, kemudian penulis, dan juga institusi yang afiliasi penulis tersebut. Dan juga bisa digunakan untuk menganalisis trend research. Kadang ada yang tanya, kalau biasanya banyak, terutama mahasiswa S1 gitu ya, dikiranya Scopus itu adalah database yang bisa digunakan untuk mencari jurnal full text. Loh kan dilanggan, saya sudah nyari di situ, saya kok tidak dapat full text-nya. Iya, karena kenapa? Karena Scopus itu hanya indexing, ya, citasi database dan juga mesin pengindeks gitu ya, makanya dia tidak menyediakan full text. Loh, tapi kadang saya bisa kok ngambilnya dari situ. Ya, kalau memang di situ statusnya adalah open access, atau mungkin dia memang benar dilanggan oleh UNER, maka nanti akan dirujuk ke website langsung yang berhubungan dengan jurnal tersebut. Kemudian kalau e-jurnal dan e-book ini pasti sudah tahu karena ini segojangan buat panjenengan semua, gitu istilahnya. Kemudian kalau federated search ini dia adalah mesin pencari satu pintu. Jadi kalau guyonan kami itu ini adalah pintunya Doraemon gitu. Jadi kita mau nyari apa aja di situ langsung dapat. Jadi tidak harus masuk ke masing-masing jurnal misalnya. Nah, itu bisa menggunakan ini. OneSearch itu apa? Ini adalah mesin pencarian satu pintu yang di-create oleh Perpustakaan Nasional. Jadi Bapak Ibu misalnya mau mencari literatur di seluruh Indonesia gitu ya, enggak perlu masuk satu-satu ke UI sendiri misalnya, mau ke UB sendiri misalnya, itu enggak. Silakan Bapak Ibu masuk ke OneSearch, nanti tinggal diketikkan kata kuncinya, maka nanti hasil temuannya adalah database baik itu perguruan tinggi, perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus, itu juga ada di sini. Kemudian kalau yang e-resource ini adalah database jurnal dan e-book yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional juga. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses secara gratis dengan syarat mendaftarkan sebagai anggota ke sini nanti. Kemudian kalau yang Summon ini mesin pencarian satu pintu yang dilanggan oleh UNER untuk menjadikan mesin pencari dari semua database yang dimiliki oleh Perpustakaan UNER. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum paham saya mau nyari di jurnal apa gitu misalnya ya, silakan Bapak Ibu masuk ke Summon, kemudian nanti diklik Summon-nya, dimasukkan kata kuncinya. Nah, dari situ nanti akan keluar hasil pencarian dari
buku secara textbook yang dimiliki perpustakaan UNER, kemudian database yang dilanggan, kemudian repositori, kemudian e-book yang mungkin ada di database kita. Gitu. Akan tetapi semuanya itu ada plus minusnya. Karena yang keluar dari database ini adalah, yang keluar dari mesin pencarian ini adalah dari seluruh database yang ada, bisa jadi hasil temuannya adalah ribuan halaman. Gitu ya. Nah, kalau ribuan halaman seperti itu, saya yakin Bapak Ibu tidak akan sanggup ngeklik sampai halaman terakhir gitu ya. Nah, itu tergantung pilihan Bapak Ibu nanti mau memilih yang mana. Jadi mau memilih yang langsung mencari dari sekian database keluar semua, atau Bapak Ibu tinggal memilih ke masing-masing pintu. Misalnya saya mau ke Sainderek aja, gitu. Silakan masuk ke Sainderek. Jadi itu tinggal pilihan dan keterbiasaan Bapak Ibu ketika melakukan pencarian. Kemudian kalau yang dataset ini adalah database data-data yang biasanya bisa digunakan untuk bahan penelitian. Jadi kalau misalnya set research method ini juga umum, tetapi yang OSIRIS ini adalah database yang dilanggan oleh perpustakaan UNER yang berisi dengan data-data perusahaan. Jadi biasa digunakan oleh teman-teman dari akuntansi ataupun ekonomi. Gitu. Kemudian ini adalah konten e-resource yang dilanggan oleh perpustakaan UNER. Jadi ini ada all science, ada economic, social science, kemudian berikutnya ada psikologi, sains dan teknologi, kesehatan. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa ke sini nanti. Oke, kemudian selain yang dilanggan oleh perpustakaan UNER, mohon maaf sebentar. Di atas. Nah, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi ini selain database yang dilanggan oleh perpustakaan UNER, ini juga ada database jurnal, e-book, dan juga nanti disertasi tesis yang saya bagikan di sini mungkin bisa Bapak Ibu akses free. Jadi ini free, bisa diakses tanpa harus berlanggan terlebih dahulu. Nah, ini mungkin bisa dijadikan tambahan untuk memperkaya referensi Bapak Ibu. Nah, ini mungkin saya ngambilnya nggak khusus kedokteran gitu ya, karena kita melayani berbagai macam program studi, jadi ini memang kami tampilkan semua. Ini dari American Chemical Society, kemudian American Psychology Society. Nah, mungkin ini bisa berhubungan dengan keilmuannya Bapak Ibu mungkin gitu ya. Ini ada engineering juga, Oxford University Press, Cambridge. Nah, ini Springer, ada 3.400 sekian jurnal yang bisa Bapak Ibu akses secara free. Nah, ini e-booknya juga ada yang free. Ini ada open.org. Kemudian ada Intake Open. Ada 2 book. Nah, ini tesis dan disertasi. Tesis dan disertasi ini adalah milik luar. Jadi dari penulis-penulis atau yang lagi studi-studi di luar itu, ya ini open access memang dan bisa dapat diakses oleh Bapak Ibu dengan free. Jadi ini ada electronic thesis and disertasi. Kemudian ini juga ini untuk yang di level negara. Jadi memang negara-negara itu membentuk kayak green open access gitu, yang bisa diambil isinya untuk dijadikan bahan pelajaran gitu ya, istilah kasarnya. Nah, ini ada EBSCO, open disertasi. Nah, ini adalah jenis provider. Jadi dia ada agregator dan juga publisher.
Ya, kalau agregator itu menyediakan sumber informasi yang diterbitkan oleh berbagai penerbit di dunia. Jadi dia ini kayak pengepul gitu ya. Sedangkan kalau publisher itu dia menerbitkan informasi. Jadi dia memang penerbit. Contohnya adalah ScienceDirect sama Springerly. Oke, ini metode pencarian, ada advanced search, ada simple dan juga browse. Bapak Ibu pasti sudah pernah melakukan ini ya, melakukan pencarian dengan menggunakan metode advance, simple, ataupun browse. Tuh, kalau dulu sebelum yang terbaru ini, fitur terbaru dari database ini, dia punya limitasi sendiri. Jadi misalnya pun kalau kita menggunakan simple, jadi kita tidak melakukan limitasi di awal, itu maka jurnal-jurnal ini atau database ini menyediakan limitasi nanti di hasil pencariannya. Dia akan menyediakan tahun ini berapa, tahun sekian ini berapa, kemudian subjeknya apa aja, kemudian nanti cakupannya, terus artikel, bentuknya itu artikel kah atau apakah, nah, itu sudah dilimitasi sendiri sama dia. Kalau dulu kita harus masuk ke advanced search dulu, jadi kita melakukan limitasi di awal biar nanti pencariannya tidak terlalu gelambir dan tidak terlalu besar. Sekarang lebih gampang lagi. Nah, ini strategi penelusurannya, ada boolean operator ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah menggunakan ini semua. Google Syntax juga begitu. Jadi ini kalau Google Syntax banyak ya sebenarnya, tidak hanya 3 ini, tapi ya kami mencontohkan 3 ini. Jadi kalau misalnya untuk membatasi pencarian domain tertentu gitu bisa menggunakan set.2. Jadi misalnya hanya mau yang ACID aja yang keluar. Nah, itu bisa dibatasi dengan menggunakan syntax ini. In-title juga begitu. Jadi misalnya kalau pada judul pada web tertentu, nah itu bisa menggunakan in-title. In-title dan site ini bisa digabung. Misalnya in-title tanda kutip apa judulnya, kemudian site apa set.2.ac.id. Maka yang keluar adalah judul yang dibatasi ini di website yang berafiliasi punyanya akademik kayak gitu. Jadi ACID atau yang lain misalnya .net misalnya kayak gitu. Nah, kemudian cara akses karena kita IP base, maka untuk bisa diakses dari luar kita melanggan yang namanya Remote XS. Nah, itu Bapak Ibu bisa mendaftarkan akun Remote XS ini, syaratnya adalah menggunakan email yang berafiliasi UNER. Jadi kalau yang staff, walaupun lagi studi gitu ya di UNER dan staff UNER, lebih baik menggunakan yang permanen aja, yang staff, email yang staff. Kalau Bapak Ibu yang lagi studi menggunakan email UNER yang sudah tertanam secara otomatis di Cybercampus. Kalau mendaftarnya tidak menggunakan email yang berafiliasi UNER, maka akan di-reject sama adminnya. Mohon maaf. Gitu. Nyun sewu, ini Dr. Alfian yang di sini sudah punya akun Remote XS semua? Kalau saya sendiri sudah punya. Nanti kita perlu. Nanti ini mungkin di acara ini boleh langsung daftar karena biasanya saya dikasih akses untuk bisa meng-approve khusus untuk yang ikut pelatihan biar bisa langsung praktek. Monggo Bapak Ibu mendaftarkan akun Remote XS-nya sekarang, nanti saya approve langsung biar nanti kita bisa langsung praktek sama-sama. Gitu nggih. Jadi nanti caranya Bapak Ibu silakan yang belum nggih, silakan buka di ini unair.remotex.co/user/register. Nanti di situ tinggal dimasukkan email yang berafiliasi UNER gitu. Kalau misalnya mahasiswa itu ada nama, misalnya namanya Dr. Alfian, ada Muhammad Alfian gitu ya, Muhammad.Alfian Dex tahun masuknya kalau mahasiswa, kemudian fakultasnya apa, ACID, UNER ACID kayak gitu. Dan syaratnya adalah Bapak Ibu juga bisa akses ke email tersebut karena nanti akses untuk create password-nya akan dikirim ke email yang didaftarkan tersebut. Kemudian ini ya tinggal diikuti aja step-stepnya ini. Nanti di lamannya yang ini sudah ada step-stepnya kalau misalnya memang kebingungan gitu.
Ini foto nggak usah kalau nggak perlu ditampilkan sekarang. Kemudian nanti tunggu di-approve, kemudian nanti baru bisa digunakan. Create password. Passwordnya itu unik memang, jadi minimal 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol. Jadi kalau mau create, pastikan ada itu semua, karena nanti ada kayak guide-nya di situ, ada kotak, yang ada titik-titiknya. Nah, kalau titik-titik syarat-syaratnya sudah hilang semua, berarti sudah benar. Create password-nya. Gitu. Oke, ini ada strategi submission. Nanti kita menentukan jurnal, gitu ya. Kita ada tools yang free, itu bisa digunakan untuk membantu Bapak Ibu. Ada Journal Finder dan Journal Suggester. Dan tak lepas juga kalau memang target kita masuk ke jurnal yang terindeks gitu ya, atau yang masuk dalam rankingan internasional, juga harus mempelajari itu juga. Kemudian memperhatikan tata cara penulisan dengan melihat author guide-nya dari jurnal yang akan kita tuju. Kemudian berikutnya menggunakan Mendeley untuk mempermudah Bapak Ibu melakukan citasi dan juga ini apa namanya stylenya. Jadi bisa misalnya si jurnal A ini maunya yang APA, yang jurnal B maunya yang IEEE atau Harvard atau apa. Nah, dengan menggunakan Mendeley ini akan semakin mempermudah. Jadi nanti tinggal diganti aja stylenya, akan berubah secara otomatis. Kemudian literatur pendukung. Nah, ini Bapak Ibu istilahnya jika memang akan mengirimkan ke jurnal A, gunakan literatur pendukung dari situ lah, ada minimal lah mensitasi dari artikel tersebut. Gitu. Nah, ini hanya ini aja ya, jadi untuk mengenali bisnis model. Jadi sekarang kan lagi rame atau lagi banyak jurnal-jurnal yang open access gitu ya. Jadi ini ada open access itu Green Open Access. Green Open Access itu kalau di sini istilahnya adalah yang repository yang benar-benar free gitu. Kemudian Gold Open Access ini adalah open access yang dengan syarat tertentu. Jadi, biasanya adalah dikenakan biaya untuk publikasi ya, misalnya untuk kenapa kok berbayar gitu. Jadi pembayarannya itu digunakan untuk membayar reviewer gitu misalnya, karena memang orang-orang yang mengakses jurnal itu tidak harus berlanggan. Jadi yang tidak berlanggan itu bisa mengakses ini. Tapi kan mereka juga butuh dana untuk melakukan apa ya, melakukan pembiayaan untuk menerbitkan sebuah jurnal tersebut. Gitu. Kalau hybrid ini biasanya dia tidak open access, tetapi menawari beberapa penulis untuk gold open access. Nah, ini model-model tertentu aja. Nah, ini adalah research support and tool yang sempat saya sebutkan tadi, ada Journal Finder dan Journal Suggester. Ini miliknya penerbit besar gitu ya, ada Springer sama Elsevier. Nanti ciri-cirinya adalah kalau yang Springer ini kita misalnya memasukkannya ke sini, nanti adalah yang disuggest adalah jurnal-jurnal di bawahnya dia. Yang Elsevier pun juga begitu. Oke, itu tadi pengantar. Jadi mungkin mari kita sama-sama mencoba untuk mengakses jurnal-jurnal yang dilanggan oleh perpustakaan. Mungkin dari sini Bapak Ibu ada yang perlu didiskusikan atau mungkin mau menambahi, boleh enggak apa-apa? Terima kasih Bu Ani. Ini ada yang tanya tadi Japri sama saya. Slide-nya bagus, boleh minta enggak? Oh boleh, boleh. Prof. Firmanto ini. Nanti saya kirimkan via Dr. Alfian, jadi nanti monggo Dr. Alfian bisa share nanti. Ini karena yang ini besar filenya, nanti mungkin saya bisa lewat Google Drive aja nih. Monggo, terima kasih. Ini ada yang tanya sambil persiapan untuk Embase, apakah dilanggan oleh UNER? Iya, enggak ada dok. Oh, siap-siap. Oh ini ada, saya sudah register tapi kok belum bisa. Registernya kapan ya? Kalau barusan memang tunggu saya akan approve dulu. Saya tak masuk dulu. Langsung gercep. IPDS yang lain belum mendaftar, mumpung agenda ini langsung daftar.
linknya tadi sudah saya kirimkan, nanti langsung di-approve sama Bu Ani. Kesempatan ini, kesempatan langka. Dr. Alfian. Dr. Elmia, monggo Ketua Departemen. Ya, terima kasih. Saya sebelumnya Dr. Ani. Ini saya belajar bolak-balik tidak paham. Oh ini maaf karena ada dua ini. Ada dua sumber. Dr. Alfian, ini kalau misalnya Dr. Elmia mungkin salah satu komputer aja atau satu device saja, Dr. Dr. Elmia ini ketua departemen yang mengizinkan kita untuk mengadakan kegiatan ini, Bu Ani. Terima kasih Bu Ani, Dr. Alfian juga. Ini never ending learning begini nih, bolak-balik belajar nggak paham-paham. Saya ingin tanya yang tentang apa tadi, ada beberapa nih, ada Dr. Tuti, ada Dr. Ana. Hari ini kita mau daftar dulu gitu ya. Nah, untuk yang daftar repot S. Iya. J. Kalau dokter sudah punya, mungkin lupa password, nah itu bisa nanti ketika akan login di saya share lagi nih, yang saya. Ya. Nah, mungkin di awal ini ketika akan login itu kan ada masukkan email sama password. Nah, ketika mungkin panjenengan lupa passwordnya itu di kolom paling bawah, saya tak keluar dulu nggih. Itu kalau sudah punya, tapi kalau belum punya monggo nanti register dulu. Nah, ini kalau yang lupa bisa forgot password. Jadi yang ini diklik nanti akan diminta untuk memasukkan email untuk mereset passwordnya. Tinggal dimasukkan aja, nanti reset password. Gitu. Kalau yang belum, silahkan register seperti link yang sudah dituliskan, sudah dipermudah sama Dr. Alfian, tinggal diklik. Nanti Bapak Ibu bisa langsung masuk ke laman loginnya. Laman ini register. Baik, kita coba ya sebentar nih. Terima kasih. Sama-sama, Dokter. Dokter. Sekedar menginformasikan bahwa yang hadir ini bukan hanya PPDS dan staf paru, tapi juga hadir di tengah kita ada Prof. Taha, terus ada Prof. Yusa juga. Terima kasih. Ada lagi Dr. Hadian, terus kemudian Dr. Kristanti, kemudian Dr. Yuli, dan beberapa yang lain. Ada PPDS paling banyak. Saya jadi deg ini Dr. Alfian yang rawuh ini, yang profesional semua. Apa yang mau saya bagikan, Bapak Ibu yang di sini sudah hadir semua. Ini ada ini nggih, Dr. Wiwin nggih. Nggih, Dr. Wiwin. Oke. Langsung approve. Ini dosen. Ya. Ada ya, FK. Oke, kemudian ada lagi. Ini. Dr. Nur Prasetyo, PPD. Oke. Online asik. Mengingatkan lagi untuk PPDS atau peserta Zoom meeting hari ini yang belum mendaftar, silakan langsung daftar, nanti segera akan di-approve oleh Bu Ani, sehingga bisa langsung memanfaatkan searching jurnal. Dr. Alfian. Iya, Dr. Win. Dr. Alfian. Aku bisa didaftarkan enggak ya? Aku soalnya pakai HP di jalan nih. Oke. Sakit Itu Dokter. nama saya ada itu. Nah, itu. Nah, Dokter Irwanto. Irwanto. Oh, nggih. Dr. Win, saya daftarkan nggih. Nanti diketikkan lawan emailnya Dr. Win pakai yang mana?
Saya bantu dokter. Oh iya. Iya, maksud. Sami-sami. Pakai Yahoo. Pakai Yahoo. Oh, enggak pakai Pakai yang dokter. afiliasi UNER, dokter. Pakai yang UNER ACID. Halo? Pakai email yang UNER, dokter. UNER ID. Nggih. Tetapi Oh, hubungan nggih. Nanti dikirim mawon, saya bantu dokter. oh iya iya, oke. Ada lagi? Ini yang Sanas nggih? Dokter Alfian. Dokter Alfian, ini emailnya harus emailnya UNER ya? Nggih, dari Bu Ani. Kalau bukan emailnya UNER nggak bisa ya? Mboten saged. Oh, lah saya belum dosen, buka email UNER udah nggak bisa. Saya dulu sebelum dosen sudah punya, waktu PPDS sudah punya UNER ACID. PPDS punya. Jadi semua yang pernah kuliah di UNER pasti punya di ini dok, di apa namanya cyber. Iya sudah nggak bisa dibuka, kita yang bukan dosen sudah nggak bisa dibuka, diblokir. Oh, daftar mungkin dokter nanti minta bantuan. Sudah pernah minta tapi katanya bukan dosen, ya wis. Kan memang dulu pengairan enggak itu. Surat mungkin dokter nanti kita bantu dokter ilmiah nggih. Ya, minta tolong diusulkan ya Pak Alfian. Nggih, staf-staf atau PPDS yang belum kita coba bantu. Ini sudah tidak ada yang masuk lagi nggih, dokter? Ini rasa dokter Tita ini dokter Tita nggih. Ini dokter Tita. Nggih, Halo, dokter Alfian. Dokter Ana ya. Ya, sama seperti dokter Tuti, tidak ada email UNER. Belum ada, siap dokter. Mungkin nanti ya, belum dosen dibantu nama-nama siapa, coba kita ajukan. Nggih. Ya, diajukan ke ini aja usinya, mungkin bisa dibuatkan. Ke mana Bu Ani? Ke USI, jadi ke unit sistem informasinya mungkin di rumah sakit UNER itu dok, mungkin bisa diusulkan untuk minta email. Nggih, akun ya. Nggih. Siap, nggih. Nanti staf atau PPDS yang belum punya di kolektif kita coba bantu nggih. Terima kasih. Nggih, dokter Ariani. Ini sambil menunggu yang lain yang daftar mungkin untuk Bapak Ibu dokter yang ada di sini. Kalau misalnya sudah daftar dan sudah login, maka nanti dan saya mohon maaf Bapak. Mohon maaf nih saya di kantor jadi ada kegiatan stock opening juga jadi makanya agak rame. Nah, nanti akan tampilannya kalau misalnya Bapak Ibu sudah masuk ke laman remote XS-nya, maka akan seperti ini. Jadi, nanti Bapak Ibu tinggal klik yang e-resource ini, dipilih database atau langsung ke list view-nya database itu tadi, maka akan tampil. Jadi, Bapak Ibu nggak usah perlu hafalin halamannya gitu ya, tinggal masuk ke remote XS itu, kemudian ini sudah tersedia database-database yang sudah dilanggan oleh UNER. Jadi ini ada macam-macam, tinggal Bapak Ibu pilih. Tuh. Nah, misalnya ini akan coba ke yang Scopus, gitu ya, karena di awal tadi ada apa namanya untuk menganalisis trend research. Nah, Scopus ini bisa dipakai untuk membantu untuk menganalisis. Nah, ini adalah tampilan awalnya Scopus gitu ya. Di sini ada search, source, is, kemudian yang ini untuk pencarian. Misalnya kita akan melakukan pencarian apa ya? Mungkin Bapak Ibu ada yang lagi sedang melakukan ini apa namanya? Studi, itu lagi penelitian, mungkin saya bisa dibantu dituliskan di kolom chat. Ini ada teman saya nyaut COVID pada COVID-19. Iya, COVID ya. Nah, kemudian yang di sini ini kan ada pilihan sebenarnya. Jadi ini juga untuk memberikan batasan COVID-19-nya ini nanti akan keluar di apa. Jadi kalau ada all field, artikel, title, abstrak, keyword, author, bla 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 nih. Kalau misalnya di awal dan belum ada kata kunci seperti ini, kami menyarankan panjenengan semua memilihnya di artikel, title, abstrak, dan keyword. Kenapa memilih itu? Jadi
logikanya adalah ketika kata kunci ini ada di artikel titel, abstrak, dan keyword, maka sudah pasti bisa dipastikan bahwa isinya adalah tentang ini. Kalau misalnya tidak dipilih artikel titel, abstrak, dan keyword, kita milihnya yang all field, bisa jadi itu hanya ada kata-kata COVID di daftar pustaka aja, maka akan keluar di hasil pencarian. Nah, itu akan semakin memperbanyak hasil pencarian dan agak sedikit melambiar gitu ya. Maka kita akan pilih yang artikel titel. Nah, ini saya coba tidak menggunakan limitasi. Sebenarnya di sini ada fasilitas untuk limit di awal. Ya, saya akan melihat akan menunjukkan bahwa yang tampilan milik database ini sudah mulai paham kebiasaan customer-nya ketika melakukan pencarian gitu ya. Saya tidak akan menggunakan limitnya. Ini masih terdengar ya suara saya? Masih, Bu. Masih, Bu Ani. Oh, ini coba saya search, soalnya ini status koneksi saya kok low. Atau video saya matikan, Ibu. Videonya Ibu. Oh iya, enggak apa-apa anjing. Bisa ya, biar apa? Saya stop videonya. Iya. Biar ini, biar jaringannya fokus ke ini, share screen. Oke. Dilanjut. Nah, ini adalah ketika saya melakukan pencarian dengan kata kunci COVID-19, gitu. Nah, ini ada temuan 56 sekian dokumen hasil temuan itu ya. Kok banyak sekali. Nah, ini Bapak Ibu bisa persani semua, jadi di sisi sebelah sini tuh mereka sudah menyediakan limitasi yang lebih mempermudah Bapak Ibu untuk melakukan pencarian yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Bapak Ibu. Jadi ini ada akses type-nya, akses, other. Kalau untuk tujuannya adalah untuk melakukan analisis, saya kira ini tidak perlu diambil untuk limitasi. Kemudian tahun. Nah, kalau tahun ini mungkin ini ya perlu ya. Misalnya ini kan kebetulan karena ini ya terbaru, jadi ini ada 4 tahun terakhir. Ini terbanyak ada di tahun 2020. Kemudian author name-nya siapa aja, ini biasanya 5 teratas yang ditampilkan, tapi kalau mau lihat semua boleh, tinggal diklik view more-nya. Kemudian subjek areanya juga begitu. Ini ada banyak subjek area gitu ya. Ada medicine, biochemistry, social science. Kok bisa ya ternyata ada social science-nya. Nah, nanti bisa dikaji lagi. Misalnya tertarik untuk ada hubungannya dengan ini. Nah, itu bisa dibaca. COVID yang berhubungan dengan social science itu apa yang dibahas? Ini ada nursing, farmakologi, psikologi, neuroscience, dan engineering. Kemudian dokumen type. Nah, ini ada artikel, letter, review, note, editorial. Kenapa kok banyak? Nah, karena memang Scopus ini dia tidak hanya mengindeks artikel, tapi dia banyak yang diindeks. Jadi kayak ini apa namanya, conference paper gitu. Book chapter, book itu juga diindeks sama dia. Kemudian publikasi stage-nya, publication stage-nya ada final, ada article in press. Kemudian source-nya juga bisa dilihat. Misalnya jurnal apa saja sih yang mungkin banyak mengambil kata kunci ini. Nah, ini bisa dilihat. Oh, ternyata jurnal ini Lancet. Nah, ini kan jurnal top-top semua ini. Kemudian keyword-nya apa aja yang masuk? Ada human, pandemic, coronavirus disease, pneumonia, infection, afiliasi pun juga begitu. Nah, ini kayaknya muter-muter loading. Nah, afiliasi ini adalah tempat di mana penulis itu berafiliasi. Jadi misalnya nanti kalau misalnya Dr. Wiwin gitu ya nulisnya tapi statusnya dalam sebagai mahasiswa di Jepang untuk kelulusan misalnya itu. Nah, nanti pasti akan tercatatnya sebagai universitas di mana Dr. Wiwin kuliah di Jepang tersebut. Tapi ketika kembali ke Universitas Airlangga, mungkin afiliasinya kembali menjadi Universitas Airlangga.
Tuh, ini juga ada sponsornya yang membiayai gitu, apa aja. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa pelajari. Mungkin bisa jadi penelitian Bapak Ibu bisa didanai oleh mereka. Kemudian ini negaranya gitu ya. Sebenarnya ini semua bisa ditampilkan dalam bentuk yang API gitu ya. Dengan cara Bapak Ibu klik yang analisis search result. Jeng jeng, kok lama? Nah, ini karena memang ini ya bahasannya baru gitu dan sangat bersinggungan dengan Departemen Bapak Ibu semua, ini terbaru dari 2016. Ini ada 6 dokumen. Ini masih flat ya, meningkat di tahun 2020. Nah, ini karena lagi dibahas. Dan di tahun 2021 pun itu sudah ada dokumen yang sudah, loh kok bisa ya? Mungkin bisa jadi sudah diterima gitu ya, karena memang dalam proses penerbitan pun itu masih sudah bisa diindeks kalau memang jurnalnya itu terindeks. Nah, ini dokumen by autornya bisa dilihat, bisa diklik. Nah, oh, ternyata penulis yang banyak melakukan penelitian di bidang ini adalah ini. Wiwan Nitkit. Ada 104 dokumen. Kalau mau melihat beliau, itu silakan ini bisa diklik. Mohon maaf nih Bapak Ibu, ini loading. Nah, ini adalah 104 dokumen tulisan beliau. Nah, ini misalnya kok bisa ya, ini orang ini kok sampai banyak gitu, apa sih ininya yang dibahas? Nah, ini bisa dipelajari sebenarnya. Oh, nah di Scopus ini karena dia hanya indexing, beritanya yang ada di situ adalah keterangan penulis, keterangan jurnal, keterangan institusi, maka dia memang tidak menyediakan full text-nya, kecuali kalau dia itu memang sudah ada keterangannya open ya, open access. Nah, ini sepertinya ini letter. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat, enaknya adalah yang mengilhami tulisan beliau ini apa aja. Nah, oh ternyata yang diambil adalah ini. Gitu. Oh, ini bisa dilihat juga. Nah, ini misalnya, oh ternyata bisa ngambil dari sini beliau ini nulisnya. Nah, ini bisa dibaca juga enaknya. Nah, mungkin bisa juga cocok dengan tulisan Bapak Ibu dan bisa dipakai. Nah, ini open access. Nah, bisa dapat full text-nya. Coba ke bawah. Tuh, kemudian coba lagi yang lain. Nah, ini yang open access ini ya. Kita klik dulu. Ini sudah pasti bisa dipastikan dapat full text-nya. Caranya adalah view at publisher. Diklik view at publisher-nya, kita lari ke publisher-nya. Jadi bukan Scopus yang menyediakan full text-nya, tapi publisher-nya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki akunnya Mendeley dan sudah ada web importernya, nah itu misalnya ini sudah ini enggak keluar ya.
Sebentar. Bisa langsung dimasukkan, misalnya seperti ini ya. Oh, ini cocok, bisa langsung dimasukkan. Tapi syaratnya yang online, Mendeley online-nya harus nyala. Jadi enggak perlu enggak perlu apa namanya dimasukkan satu-satu ke Mendeley, bisa langsung pakai web importer. Nah, ini nanti bisa dibahas di Jumat, pertemuan Jumat nih Dr. Alfian G. Nah, ini itu tadi kalau memang mau melihat tulisan-tulisan. Kembali lagi ke analisis yang tadi. Jadi kalau kita tadi sudah klik yang dari ini ya, penulis. Kemudian ini ada subject area. Nah, subject area bisa Bapak Ibu klik, maka ini akan subjek yang paling banyak yang bersinggungan dengan COVID itu di mana? Sudah pasti kalau medicine ya. Kemudian yang lain, ini ada engineering, kemudian ada neuro, psikologi, environmental, farmako, nursing, imunologi, social science. Nah, misalnya ini mau lihat penasaran, mau lihat yang social science apa ya kira-kira yang dibahas. Nah, kalau memang menarik gitu, bisa memungkinkan untuk Bapak Ibu berkolaborasi dengan penulis-penulis bidang sosial yang ini. Ternyata ini misalnya memang harus dibaca dulu nggih. Ini ada abstraknya, bisa dilihat. Kemudian nanti bisa dipetakan Bapak Ibu, Bapak Ibu misalnya menginginkan nanti nulisnya yang begini, kemudian ada bersinggungan dengan subjek tertentu gitu. Nah, itu yang lagi kekinian apa? Itu bisa dilihat dari sini. Kemudian ada lagi bawah afiliasi. Yang paling banyak nulis itu dari mana sih? Dari Harvard. Nah, kalau nanti Bapak Ibu yang di sini nulis semua, bisa jadi nanti muncul di sini Universitas Airlangga gitu ya. Amin. Bismillah. Terindeks Scopus semua. Oke, begitu. Untuk yang menganalisis. Mungkin dari sini Bapak Ibu ada yang perlu didiskusikan? Ini ada pertanyaan dari Prof. Irwan. Beliau ini sudah punya akun Scopus sendiri. Nah, ini apa kelebihan buka Scopus langsung dengan menggunakan via Perpus Unair? Karena beliau punya akun sendiri di Scopus. Oh, iya. Sama aja, Dok. Tidak apa-apa kalau panjenengan sudah punya akses, ya tidak apa-apa pakai itu. Cuman kan kita kenapa berlangganan itu biasanya untuk mewadahi yang lain gitu. Kalau misalnya karena begini, kalau tidak punya akun bisa masuk atau tidak berlangganan ke situ, nah itu biasanya hanya ini Scopus preview. Jadi kalau preview itu tidak bisa melakukan analisis, hanya bisa melihat source misalnya kayak gitu. Hanya fitur-fitur tertentu yang free aja yang bisa diakses. Oke. Gitu. Ini Dr. Dewi Ambar ini juga daftar, Bu. Oh, nggih. Pak Di saya ini kan nggih. Bantuan yang lain mungkin yang terdaftar, silakan juga kirim di chat ini langsung, akan di-approve sehingga langsung bisa menggunakan dan langsung bisa berselancar nanti malam. Halo, Dr. Alfian. Iya, Dr. Win. Ini aku belum dikirim sama Mbak Oki ya, unda.id-nya itu. Oh, nggih. Menyusul aja aku ya. Mawon Dr. nggih. Matur suwun. Enggak apa-apa, nanti gini aja Dok. Misalnya sampun daftar di luar acara ini nggih monggo disampaikan ke Dr. Alfian atau nanti sertakan nomor saya di sini monggo WA saya akan saya. Oke. Iya, matur nuwun, Nani. Sami-sami. Ambarwati, Dr. Ambarwati. Belum.
Sebentar saya share screen biar nanti saya nggak keliru. Oke. Hadir juga di sini ada Bu Bondo Mas Tuti, terus kemudian ada Yang mana, J? Oke. Bu Ambar kayaknya. Sudah daftar belum, Dokter Ambar? Ini belum ada. Belum ada. Belum ada, belum. Belum ada. Coba saya Itu, Dokter Ambar. Saya refresh. Mungkin belum masuk. Belum ada yang masuk. Belum ada yang masuk. Oke. Coba daftar lagi, Dokter Ambar. Oh, baik, Dok. Oke. Ini forgot password saya, Dok. Oh, sudah pernah daftar berarti? Oh, kalau sudah pernah daftar, monggo lupa passwordnya, forgot password aja, Dokter. Nanti dimasukkan ke emailnya, nanti akan dikirim ulang link untuk membuat password baru. Tapi saya membuka email dari dari webnya itu kok nggak bisa ya? Katanya invalid email. Dari webnya mana, Dok? Dari cyber. Invalid email. Itu email waktu atau email baru sekarang? Email yang itu, Bu. Panjenengan PPDS nggih? Nggih, saya PPDS, Bu. Dulu kan suruh bikin email bareng-bareng itu yang untuk diserahkan. Nggih. Ya itu, saya pakai yang itu. Oh, coba untuk ngecek kebenarannya alamatnya, mungkin takutnya ada yang miss atau keliru apanya, panjenengan masuk ke Cyber Campus dulu. Nggih, sampun. Nggih, kemudian ke biodata. Nggih, sampun. Bawa sudah ada di weblog itu kan ada alamat emailnya panjenengan nggih. Nggih, itu yang saya copy, Bu. Oh, nggih, kemudian masuk dulu ke situ, login. Nah, menuju email itu ya. Ada email. Nggih. Nah, saya klik itu invalid email, Bu, tulisannya. Oh, invalid email. Nah, kalau begitu itu berarti ke USI nanti ininya. Ke unit sistem informasi, Dok. Oh, berarti saya menghubungi unit sistem informasi. Bagian sistem informasinya. Itu di mana kontaknya, Bu? Waduh, kalau fakultas saya nggak paham. Mungkin bisa ke fakultas dulu untuk usinya, baru kalau ke rektorat kan mungkin ini ya, ke DSI-nya kan mungkin kejauhan, monggo ke lingkup kecil dulu nanti biar dibantu. Bisa kalau ke itu Mas itu ya siapa namanya? Adianto. Nggih. Upedi. Di FK. Atau mungkin Dokter Alfian punya kontaknya, monggo minta bantuan Dokter Alfian. Ya, nanti saya kirimkan. Dokter Alfian ini sakti kayaknya kontaknya banyak. Oh. Itu tadi yang Scopus. Kemudian berikutnya setelah ketemu ya, nyari ide di sini, menganalisis trend riset, tip saya ngambil judul ini. Nah, monggo nanti setelah itu Bapak Ibu bisa mencari sumber informasinya itu dari database yang sudah dilanggan oleh Perpustakaan UNER atau yang gratis-gratis linknya tadi boleh. Nah, ini bisa dari e-resource klik database atau di database ini list view. Tinggal dipilih misalnya Bapak Ibu mau atau kalau silang aja. Pernah saya sampaikan di awal tadi mesin pencarian satu pintu ala Doraemon yang dilanggan oleh UNER adalah Summon. Jadi Bapak Ibu silahkan klik Summon. Kalau masih belum tahu saya mau kemana dulu gitu. Mau mencari sumber informasinya secara utuh misalnya. Ini saya masukkan COVID. Nah, ini juga sama ada advance-nya. Ya, itu bisa dilimitasi, tetapi kalau misalnya nggak mau langsung aja juga bisa dimasukkan kata kuncinya. Nah, ini juga ada limitasi. Jadi, Bapak Ibu bisa melakukan limitasi di sisi kirinya. Jadi ada jurnal artikel, kemudian ada e-book. Nah, ini e-booknya ada berapa. Kemudian majalah, disertasi tesis. Nah, itu. Kemudian juga web resource.
Ini book review, datasheet, disertasi, jurnal artikel. Ini misalnya mau jurnal artikel aja. Ini filter listnya. Terus sama mau buku saja. Apply. Maka yang keluar itu. Jadi ini bisa diambil oleh Bapak Ibu. Misalnya ini. Oh, ternyata miliknya Journal of American Medical Association. Punyanya EBSCO. Ini open access. Full text online-nya. Bisa ya. Nah, ini masuk ke ProQuest. Nah, ini ya, ini karena memang ini ya, apa namanya, macam-macam, jadi tidak, ini hanya 2 halaman, mungkin kayak ini juga bisa didengarkan. Ini ada fasilitas translate kalau yang di ProQuest. Misalnya ini bisa dipakai, digunakan untuk mempermudah Bapak Ibu. Nah, ini biasanya bisa digunakan untuk membantu. Jadi yang mirip-mirip dengan ini tapi masih muter-muter. Ini kayaknya koneksinya lagi tidak bersahabat. Nah, ini adalah tampilan kalau menggunakan summon Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pengen langsung masuk ke jurnalnya langsung, misalnya Sanderek. Tinggal dimasukkan aja. Nah, kalau misalnya ada 2 kata, ini kan satu ya karena ada teksnya. Kalau misalnya coronavirus. Nah, kalau saya biarkan seperti ini, gitu ya, triknya pasti Bapak Ibu udah tahu mungkin ya. Kalau saya biarkan seperti ini tanpa tanda kutip di depan dan di belakang, maka hasil temuannya adalah yang berbau kata corona dan berbau kata virus, maka dia keluar semua. Tetapi kalau dikasih tanda petik depan dan belakang, maka akan ketemu hasil pencarian yang merupakan satu kata utuh coronavirus. Ini kan coba ya. Nah, ini coronavirus disease, coronavirus disease. Ini ada 2.729. Saya akan coba tanpa menggunakan untuk tahu pembedanya. Ini yang atas.
Corona COVID virus. Nanti di bawah-bawah yang virus aja pasti juga ikutan keluar. Gitu. Ups. Oke, nah ini juga ada limitasi di samping kiri bisa Bapak Ibu gunakan. Kemudian ini adalah akses tipenya, jadi bisa dicentang salah satu. Kalau yang open access ini sebenarnya bisa diakses walaupun tidak berlanggan gitu. Misalnya Bapak Ibu tidak menggunakan akses yang dari UNED pun bisa menemukan artikel yang ini karena dia open access. Tetapi yang ini adalah artikel yang bisa diakses oleh yang berlanggan. Jadi ini juga diklik, maka sudah dipastikan yang ada di sini adalah yang benar-benar bisa diakses full text-nya, karena ini disediakan. Misalnya ini yang open access ya. Ada nggak yang nggak open access tapi di sini? Karena memang akses lebih banyak daripada yang enggak. Jadi yang muncul, yang open access semua ini saya belum bisa menemukan. Oke, ini saya coba ya, saya buka yang ini enggak di filter. Oke. Masih terlalu banyak yang open. Oke, nah ini kalau misalnya yang limitasi-limitasi yang lain sama seperti yang ada di Scopus tadi. Jadi misalnya ini artikel, review artikel atau apa yang mau tampil, nah ini karena ada banyak ya, ada mini review, editorial, diskusi, kemudian conference, koresponden. Nah, ini mungkin nggak diperlukan, misalnya mau yang riset artikel aja atau sama review, boleh. Nah kemudian ini akan secara otomatis dia mengerucut. Kemudian mau tahunnya yang tahun berapa? Kalau biasanya artikel 3 tahun terakhir ya. Berapa dok kalau kedokteran di dunia kedokteran berapa tahun terakhir dok? 5 sampai 10 biasanya Bu. Oh masih ini ya, masih ini ya, masih lebar ya. Linknya ini misalnya saya pakai 3 tahun terakhir, nah ini semakin sedikit lagi. Nah ini bisa diambil. Nah ini ternyata semua open access. Nah ini misalnya mau yang ini, tinggal mau di-download boleh. Kalau misalnya sudah dibaca dari abstraknya, ini kan sudah dibaca apa full text yang dalam bentuk HTML-nya kan sudah bisa dibaca. Misalnya cocok gitu, mau langsung disitasi untuk tulisannya Bapak Ibu, para dokter di sini, silakan klik yang ini nanti tinggal dimasukkan. Bisa langsung beserta PDF-nya, jadi nggak perlu download dulu, dimasukkan manual dulu, manual melalui ini, tapi bisa pakai ini, lebih enak lagi. Nah ini kan, tinggal saya add aja, klik add, nanti akan otomatis masuk ke yang Mendeley Web. Nah nanti ketika akan menulis, disinkronkan dulu ke yang Mendeley Desktop. Oke, kemudian kalau yang jurnal sudah ini ya dok ya. Yang biasa diambil apa dok? Jurnal apa? Macam-macam. Dalam? Spirologi kadang. Yang dari database ini yang biasa dipakai? ProQuest. ProQuest, gitu. Coba buka ProQuest.
Nah, kalau ProQuest ini karena dia ada database macam-macam, jadi bisa Health Medical Collection. Kalau dicentang semua nanti hasil pencariannya bisa keluar yang, nah ini ada yang khusus coronavirus. Oke, nah ini ada limitnya juga bisa dipilih. Ini ada teks, silakan dicentang yang full text. Kemudian source type-nya juga begitu. Ini ada banyak. Silakan diambil yang memang benar-benar diperlukan. Jadi kalau misalnya ini enggak mau, enggak usah dicentang. Ini tinggal dipilih-pilih aja. Include. Misalnya. Nah, ini ring database-nya bisa dipilih juga, bisa custom atau mau 12 bulan, mau 5 tahun, 10 tahun, atau mau custom juga boleh, tinggal dimasukkan aja tahun berapa sampai tanggal berapa ini sudah lengkap. Kemudian nanti tinggal di-apply, subjeknya juga begitu. Nah, ini yang mau COVID aja, coronavirus, pandemik, sindromnya. Monggo tinggal di mau bahasanya juga bisa, misalnya nah ini ada beberapa. Nah, Inggris, kalau misalnya ada yang ahli di bidang bahasa apa, mau enggak mau yang lain, mau Jerman aja boleh. Nanti yang keluar adalah yang berbahasa Jerman. Kalau enggak dipilih gini, semua tampil. Misalnya saya mau yang itu pada dasarnya sih untuk filter itu sama perlakuannya, cuman mungkin perbedaannya adalah tempat untuk memfilter tempat-tempat yang ada di limitasinya, ada yang di sebelah sini misalnya, ada yang di sebelah sini. Nah, untuk memastikan bisa mendapatkan full text-nya, karena memang kalaupun kita dibilangnya berlanggan gitu, mereka itu jualnya paket per paket. Jadi biasanya paket berapa yang kita langgan, nah itu tidak semua bisa full yang mereka punya mereka kasihkan ke kita, enggak. Jadi makanya kita memastikan harus yang dicentang yang full text. Pun sama misalnya ini yang di Springer, nah ini bisa advance. Kalau mau yang advance search tinggal dipilih aja. Ini dilimitasi di awal gitu ya, mau misalnya gini. Nah, kemudian jangan lupa ini gemboknya dihilangin. Kenapa? Biar kita yang gembok-gembok ini, yang digembok-gembok ini nggak keluar nanti. Kemudian ini batasan tahunnya bisa Bapak Ibu masukkan, mau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Nih, kalau nggak mau di awal juga bisa. Langsung aja misalnya ke sini. Nanti akan ada limitasi sendiri di hasil pencariannya. Oke, nah ini kan tanpa saya melakukan limitasi di awal, dia sudah keluar menyediakan limitasi sendiri. Dan jangan lupa ini dihilangkan. Ini bisa diambil full text-nya. Baru nanti Bapak Ibu bisa melakukan limitasi di sini.
bukunya ada 6 dari hasil temuan ini. Kemudian disiplinnya juga begitu, ada Medicine and Public Health, Computer Science, ternyata ada loh. Kok bisa? Nah, ini bisa diklik. Misalnya mau mempelajari tentang itu. Itu untuk yang jurnal. Kemudian sebenarnya kita punya database e-book sendiri yang ini kebetulan saya aksesnya pakai Remote XS. Coba ya, enggak bisa dibuka. Tetapi kalau menggunakan jaringannya UNER itu bisa. Karena kenapa kita tidak membuka untuk ini, untuk jaringan luar gitu? Karena ada beberapa buku ini yang ditakutkan terkena hak cipta gitu ya, karena e-book. Kita mendapatkan e-booknya ini sebenarnya dapat hibah dari beberapa dosen. Ada Dr. Agung juga yang dari imunologi kalau tidak salah, itu beliau punya habis kuliah dari Jepang kalau tidak salah ya. Beliau itu punya banyak e-book, kemudian disumbangkan ke kami. No, ini wes pakai aja, diupload. Nah, kemudian kami membuat database yang ini, e-book lib UNER ACID. Monggo kalau Bapak Ibu dokter di sini punya simpenan e-book yang mungkin bisa disumbangkan ke kami, akan kami upload di situ biar bisa dimaksimalkan penggunaannya dan Bapak Ibu dapat amal jariah. Nah, tapi sayang ini tidak bisa diakses dari luar karena itu alasannya. Jadi kalau misalnya ini saya coba bukanya dari ini ya, langsung jaringannya UNER ya. e-books. Ini akan bisa terbuka. Nah, ini tampilannya. Bisa, Bu. Kalau menggunakan jaringan UNER. Ini ada beberapa karena mungkin ini seharusnya bisa dipakai maksimal karena sekarang pandemi gitu, nggak punya buku yang nggak bisa datang langsung ke perpustakaan cari buku dalam bentuk fisik. Kalaupun kita melayani pesan pinjam gitu, jadi biasanya kan nggak marem ngelihat sendiri. Nah, ini ada beberapa buku yang e-book yang bisa dipakai, mungkin cocok. Oke, ini ada Public Health, kemudian medical. Kita memang kita dapatnya dari hibah mungkin. Jadi ini ada beberapa juga sih yang dari yang di langgan-langgan ini kita downloadi. Cuman kita memang nggak bisa download banyak karena kedetek biasanya oleh mereka. Karena kita pernah melakukan ini dulu itu di salah satu jurnal itu, nah ini enggak bisa karena ini ada kayak gini ya, select, diklik gitu, terus kemudian di-download semua gitu bisa. Sekarang enggak bisa karena dulu kita dianggap menggunakan mesin sehingga sempat beberapa saat itu ScienDirect tidak bisa diakses karena kita di-ban sama mereka, dianggap menggunakan mesin untuk melakukan download yang anggapan mereka itu adalah kecurangan, padahal sebenarnya harusnya enggak ya, wong kita beli gitu. Kalaupun memang begitu gitu. Makanya kenapa kita menggunakan dulu kan pakai proxy. Kalau pakai proxy kan tidak terdetek karena tidak menggunakan email yang UNER. Tuh, nah, kenapa kita sekarang berubah menjadi Remote XS? Karena terdetek yang mendaftar harus menggunakan akunnya email masing-masing, jadi kedetek dari mana misalnya melakukan pengunduhan yang tidak wajar kayak gitu. Jadi kita bisa mendeteksi dari dalam sebelum kedetek sama mereka yang di sana. Gitu. Nah, ini bahasa sudah nggih. Itu kalau akses yang jurnal Bapak Ibu. Kemudian untuk keperluan penelitian itu kita punya yang namanya SAGE Research Method, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin yang dosen bisa dipakai untuk bahan ajar di MedPen, metodologi penelitian.
Nah, ini adalah tampilannya. Jadi dia ini menawarkan tools, research tools yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk melakukan melakukan step-stepnya penelitian gitu loh. Jadi di sini ini ada method map, mapping penelitian itu apa aja. Jadi misalnya kalau bentar ini nanti saya tunjukkan. Nah, ini research method itu neurotermnya apa aja. Nah, ini ada philosophy of research, research ethic, planning research, research design, data collection, kualitatif, analisis, kemudian kuantitatif. Nah, ini bisa Bapak Ibu, kalau memang mau dibaca semua bisa, ini tinggal diklik satu-satu. Misalnya saya mau coba yang sering dipakai aja ya, misalnya kualitatif atau kuanti. Coba saya pakai yang ini. Nah, ini juga ada dibagi lagi. Ada exploratory, kemudian multivariate, probability, secondary data analysis, statistical gitu. Ini juga bisa diklik lagi. Nah, dipecah lagi. Nah, jadi ini lebih mempermudah, terutama untuk dosen ya, kalau mau mengajar MedPen ini bahannya sudah sangat lengkap sekali. Bisa digunakan dan bisa di-share ke mahasiswa. Jadi kalau misalnya mau melakukan penelitian, mungkin rujukannya bisa menggunakan ini. Karena di sini tidak hanya menyebutkan ini aja, tapi juga menyediakan bahan bacaan yang memperkuat kenapa kamu harus memakai itu. Gitu. Misalnya ini ya, yang ini saya ambil aja. Oke, ini dibagi lagi, misalnya network visualization. Oke. Ini adalah bahan bacaan yang bisa digunakan kita untuk memahami apa itu network visualisasi. Oke. Nah, ini adalah bahan bacaan yang bisa digunakan. Kalau kita tidak melakukan limitasi lagi, ini ada beberapa yang digembok. Karena Sales Research Method itu pun berlangganannya ada bagian-bagian atau ada paket-paket gitu. Nah, ini Bapak Ibu silahkan klik yang content available to me untuk memastikan bahwa yang kita akses adalah benar-benar yang bisa diambil full text-nya. Setelah ini diklik content available to me, maka semua yang tampil di sini adalah yang bisa kita akses full text-nya. Misalnya ini the handbook, ada jurnal artikel, handbook. Nah, ini bisa semua. Nih, misalnya nih mau yang mana ini. Tinggal di-download PDF-nya. Download PDF-nya bisa, atau mau langsung disitasi juga bisa. Nah, ini diklik site-nya, kemudian dipilih formatnya, tinggal dipilih stylenya ini, format stylenya, kemudian mau diekspor ke manajernya juga boleh, tinggal dipilih mau pakai reference manager apa. Bisa Mendeley, bisa Zotero, kalau yang terbiasa pakai Zotero, ini tinggal diklik, nanti tinggal di open. Atau mau dimasukkan ke reading list. Nah, ini tools berikutnya adalah reading list. Reading list ini digunakan untuk melis bacaan yang didapatkan dari sini. Nah, misalnya nih ya, Dr. Alfian lagi sibuk, tapi loh, aku nggak sempat baca. Di sini tak masukkan reading listku aja. Nah, ini bisa ditambahkan ke reading list. Syaratnya adalah punya account di Sage ini. Tuh, jadi mau bikinnya juga gampang kok, tinggal bikin aja, sama, tinggal create profile. Nanti kalau mau dimasukkan ke reading list, tinggal login dulu, kemudian ya, dimasukkan ke listnya. Itu yang method map. Kemudian reading list sudah, project planner ini adalah
penjelasan tentang step by step penelitian, bagaimana memplanning sebuah penelitian. Saya yakin Bapak Ibu nggak perlu baca ini karena sudah mahir, sudah terbiasa penelitian ya. Ini biasanya digunakan untuk peneliti pemula. Sama seperti yang method map itu tadi, tinggal diklik-klik aja, dipelajari bahannya, nanti akan ada bahan bacaan. Nah, kenapa kamu ini desain yang desain? Kemudian tools yang terakhir adalah with stat test. Ini digunakan apabila Bapak Ibu sudah memiliki data gitu ya. Memiliki data tapi masih ragu atau benar nggak sih pilihanku ini, aku mau pakai uji statistik apa gitu. Nah, ini bisa digunakan untuk membantu itu Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu klik. Kemudian si Sage ini menyediakan beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu jawab untuk sesuai dengan datanya Bapak Ibu, yang nanti bisa digunakan untuk membantu si dia ini menentukan uji statistik apa yang nanti digunakan untuk datanya Bapak Ibu. Ini misalnya, mungkin saya bisa dibantu Dr. Alfian, bantu jawab. What is the purpose of your analysis? Apa Dok? Yang ya apa? Ini mau dipilih apa? Difference, look at difference. Different. Oke. Kemudian next. Nah, how many group? 2 kelompok. Oke. Kemudian apakah datanya pair atau unpair? Datanya unpair. Oke. Nah, ini variabelnya Interval rasio. interval rasio. Apakah datanya normal atau tidak? Normal. Normal. Metrik nih. Nah, ini adalah uji statistik yang disarankan oleh Pak Sage ini, yang mungkin bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk melakukan ini ya, olah data gitu ya. Terus kemudian misalnya nih, waduh kalau saya pakai ini data apa namanya, referensi apa nanti yang saya tampilkan di situ. Nah, jangan khawatir, di sini ada bahan bacaan yang mungkin bisa dipakai untuk memperkuat misalnya Bapak Ibu kenapa memakai uji statistik ini. Ya. Kalau ini kok cuma 3, saya pengennya agak banyak mungkin buat pembanding misalnya. Nah, ini mungkin bisa di-copy, kemudian masuk ke search, tekan aja, di enter. 11 buku ya. Oke, ini akan keluar daftar bacaan yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk pendamping, bacaan pendamping. Lagi-lagi jangan lupa Bapak Ibu, silakan diklik yang content available to me. Jadi kalau lupa ini nanti akan keluar juga yang tidak bisa Bapak Ibu akses. Nah, sayang kan misalnya iki apik, wes cocok iki bareng diklik ternyata berbayar. Nah, untuk menghindari kegeloan gitu ya, silakan Bapak Ibu klik yang content available to me untuk memastikan bahwa yang keluar di sini hasil pencariannya adalah yang benar-benar bisa diakses oleh Bapak Ibu. Ini ada ensiklopedi. Tetapi Bapak Ibu, kalau misalnya memang ini ya, nah, ensiklopedi atau buku-buku yang tadi sudah tampil itu, nyun sewu, yang ditampilkan itu hanya chapter yang membahas itu saja. Jadi tidak semua buku. Jadi tidak full book gitu maksud saya. Jadi misalnya ada buku judul tertentu gitu ya.
Bentar, ini masih loading. Saya coba yang buku. Nah, ini ya. Buku. Jadi satu-satu. Panjenengan bisa download satu-satu. Ini hanya chapter 9 aja. Kalau misalnya yang lain, ini mungkin satu-satu. Saya coba saya. Kadang ada yang bisa, kadang ada yang enggak. Ini 9 semua ya. Nanti akan ada misalnya membahas statistik yang lain gitu. Bisa jadi judul bukunya sama. Ini bisa diklik. Ini adalah judul buku besarnya. Saya sudah pernah nyoba satu-satu itu ngambilnya, tapi ya memang rodok letih. Ya, ini kan ada chapter 1, chapter 2, nanti satu-satu. Nggak bisa langsung satu full gitu, nggak bisa. Jadi satu-satu. Nah, ini chapter 1, itu pun ini. Coba ya, bisa utuh enggak? Soalnya saya pernah ngeklik itu lembar per lembar ininya, apa namanya, downloadnya, nggak bisa full. Oh, ini bisa kayaknya. Oh, bisa. Ini bisa. Nah, kalau panjenengan kerso dan ada waktu, tapi kok saya nggak yakin panjenengan punya waktu banyak nih. Karena luar biasa, saya pernah melihat jam kerjanya dokter di rumah sakit itu, Masya Allah, seperti tidak punya dunia lain. Nah, ini di-download satu-satu, kemudian nanti digabung menjadi satu. Kalau ini punya waktu longgar atau mungkin punya ini apa namanya, saudara yang lagi gabut gitu, monggo silakan disuruh aja untuk mendownload kalau memang berkenan dengan buku yang misalnya bagus gitu. Karena dia ini memang lagi-lagi bisnis nggih, cuman enggak full yang ditampilkan. Itu. Nah, kemudian sudah beres nulis, nanti ini mau publish misalnya. Ini kembali ke step yang ketiga, ketika mau publish sudah punya judul, sudah punya abstrak gitu, kemudian mau tak masukin kemana ya ini enaknya. Nah, silakan Bapak Ibu menggunakan tools yang free sebenarnya, ini tidak harus masuk ke Remote XS bisa. Terus alamatnya mana? Silakan Bapak Ibu masuk ke, ini saya matikan dulu. Masuk ke halaman webnya perpustakaan, lib.unair.ac.id itu ya. Kemudian akan ada tampilan awalnya yang seperti ini Bapak Ibu. Ini ada pop-up, ini adalah layanan kami selama pandemi. Jadi semua bisa dilayankan, mau pinjam buku, jadi request sistemnya. Bapak Ibu request ke ini, nanti akan kami siapkan bukunya, tinggal ngambil kalau mau pinjam buku. Kemudian unggah repo dan bla bla bla. Ini nanti tampilannya ini. Bapak Ibu tinggal klik yang e-jurnal dan e-book. Ini diklik, maka nanti akan tampil ini. Ini adalah link-link yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk pencarian jurnal. Ini link yang jurnal ini berlaku apabila Bapak Ibu menggunakan jaringannya UNER. Ini otomatis tinggal diklik aja, otomatis nyambung. Tetapi kalau Bapak Ibu di rumah mau mencari e-jurnal atau e-book, saya sarankan jangan menggunakan link yang di sini, tapi masuk ke yang Remote XS tadi. Nah, ini link yang ini. Soalnya rata-rata karena dulu sudah terbiasa ketika di kantor gitu ya, langsung otomatis nyambung pakai link ini. Tapi sekarang karena lebih banyak di rumah kayaknya bisa pakai
link yang di Remote XS. Ini, nah, tools yang untuk memetakan tadi, ini ada 2, Journal Suggester dan Journal Finder. Ini punyanya Springer dan ini punyanya Elsevier. Silakan boleh dipakai dua-duanya untuk pembanding atau salah satu juga boleh. Ini saya coba, oke. Saya pakai yang Journal Finder, punyanya Elsevier. Nah, mungkin ada Bapak Ibu di sini yang sudah punya tulisan, bisa dicoba. Ini saya akan ambil dari yang sudah terbit aja ya. Karena kalau mau pinjam punyanya Bapak Ibu mungkin butuh waktu. Atau mau ada yang share screen, Dr. Alfian mau nyoba untuk melihat, nanti kita baca bareng-bareng kira-kira artinya apa itu. Ini saya coba yang di sini aja. Ini judulnya dimasukkan, kemudian abstraknya. Ini keywordnya boleh ambil dari sini. Coronavirus. Semua ya, Pi ya? Halo? Di copy paste semua ya? Ini kan karena saya nggak punya contoh, saya ngambil yang ada. Oh, iya. Nih, kalau punyanya tulisan Dr. Alfian sendiri enggak apa-apa. Oke, siap. Ini coba. Nah, keywordnya ini harus sesuai dengan punyanya dia. Corona, ada ya. Yang lain. Ini bisa lebih dari satu. Ini saya ngambilnya dari yang sini aja. Kalau satu aja enggak apa-apa. Asalkan ada isinya. Kemudian atau enggak mau diisi juga bisa kok. Bisa langsung find journal aja. Nah, nanti si Journal Finder ini akan menyarankan beberapa jurnal. Nah, ini ada tulisannya. Sudah publish ya, memang kita ngambilnya dari situ. Oke, nah ini ya, misalnya ini epok-epoknya belum publish. Nah, ini ada beberapa jurnal yang disarankan sama dia. Bisa Bapak Ibu lihat, kemudian dilihat size score-nya, impact factor, acceptance rate-nya, kemudian time to decision, publikasinya berapa lama. Nah, ini semua itu sangat berhubungan dengan regulasi yang sempat saya sebutkan di awal tadi. Kenapa harus mempelajari regulasi? Karena ada beberapa regulasi yang menyaratkan untuk kelulusan misalnya harus benar-benar terbit misalnya gitu. Atau ada yang hanya dengan LOA aja sudah cukup. Nah, ini adalah bahan pertimbangan untuk itu. Jangan sampai standar regulasinya itu tidak dipelajari, kemudian wis kadung mlebu ternyata bukan seperti yang kita bayangkan, yang diinginkan. Nah, itu kan bisa menghambat kelulusan misalnya seperti itu. Nah, misalnya ini Bapak Ibu, wah ini cocok. Oh, ini kesuwen saya maunya yang ini yang cepat. Apa ya? Ini banyak yang disarankan. Oh, ini cepat ini. 5 minggu, 4 minggu. Kemudian acceptance rate-nya sekian. Impact factor-nya sekian. Mau dilihat ini apa ini yang bunder-bunder ini? Ini bisa dilihat Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu klik. Nah, ini Gold Open Access dan subscription. Jadi
Kalau yang Gold Open Access ini, Bapak Ibu harus menyediakan pembiayaan sekitar sekian. Tapi kalau yang subscription itu, maka tulisannya Bapak Ibu akan diembargo selama 24 bulan. Jadi ini ada plus minusnya sih. Mungkin yang Bapak Ibu dosen paham, kalau yang Gold Open Access itu, karena dia Gold bisa diakses oleh siapa saja, maka yang tidak berlanggan maksudnya, nah maka kesempatan untuk disitasi akan semakin tinggi. Ya. Kalau yang memilih ini memang tidak berbayar, tetapi tulisan Bapak Ibu akan diembargo selama ini. Dan selama diembargo, maka yang bisa mengakses tulisan Bapak Ibu adalah orang-orang yang berlanggan jurnal ini. Gitu. Nah, otomatis kesempatan untuk disitasi semakin kecil. Nah, itu pilihannya tergantung Bapak Ibu. Kemudian, kalau mau mempelajari, bisa langsung masuk ke jurnal website-nya. Nah, ini ada guide for author. Silakan Bapak Ibu baca, dipelajari apa yang perlu diinikan sama. Nah, ini bisa di-download juga. Kemudian, mana tadi? Memang adalah jurnal yang terindeks Scopus, maka Bapak Ibu cek kembali apakah benar-benar dia ini terindeks atau tidak. Kalau terindeks dia di Q berapa misalnya. Ini silakan Bapak Ibu ngeceknya, boleh klik yang ISSN. Kenapa saya menyarankan ISSN? Kalau ISSN itu kan, kalau yang judul bisa jadi mirip-mirip. Ini apa ya? Kalau pakai judul ini takutnya sekarang itu ada pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan publikasi yang sebagian besar di negara-negara berkembang gitu ya. Biasanya ada yang mirip off, ada diganti on kayak gitu, tapi kata besarnya itu sama. Nah, itu bisa jadi yang memirip-miripkan itu adalah jurnal predator. Nah, itu banyak sekali kejadian yang masuknya ke situ. Kalau sudah di-copy ini ke Scopus. Kemudian Bapak Ibu pilih yang sources. Kata-kata ini otomatis pasti isinya itu sudah sesuai dengan kata kunci yang kita cari. Kalau berbeda kalau misalnya kita tidak memilih apapun di anywhere atau all field, maka bisa jadi hanya ada kata COVID-19 satu aja, maka dia akan keluar di hasil pencarian. Nah, kayak gitu. Nah, ini mungkin yang bisa memberikan ini kita yang sebagai penulis. Jadi mungkin kayaknya saya mau yang di sini full text atau aja yang saya coba ya. Ini dilakukan pembatasan mau yang 3 tahun. Nah, ini klik yang full text. Ini bisa dipilih juga source type-nya ada. Nggak mungkin kalau yang majalah, misalnya mau buku, mau language-nya ini juga bisa langsung dipilih. Ini melakukan limitasi di awal. Tetapi kalau misalnya tidak melakukan limitasi di awal, database saat ini itu dia bisa ada ini limitasi sendiri di sisi kiri tadi, kayak misalnya di Scopus itu
di samping sini, kemudian yang di ini nggak keluar, mungkin saya salah yang di ininya. Nah, ini juga ada ini apa namanya dirujuk sama dia, mungkin cocok dengan yang dimaui kita. Ini bisa digunakan sebagai bahan bantuan. Oke, seperti itu, Dok. Oke, terima kasih, Bu. Mungkin ada. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Prof. Irwanto. Mungkin Dokter Citra mau nanya langsung. Dokter Citra mau nanya langsung. Mungkin sudah cukup terjawab mungkin, Bu. Oh, sampun, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Prof. Irwanto. Beliau mengetikkan pada Scopus, ini terus kemudian ISN jurnalnya, terus kemudian apakah ada peluang jurnal tersebut predatory kalau sudah didapatkan pada Scopus, Bu? Gimana ya? Kalau misalnya saya bilang enggak, itu ternyata memang ada, Dok. Jadi ada yang kayak tadi yang kasus itu jurnal sosial. Kalau saya lupa namanya jurnal sosial apa tadi, saya cari lagi kok nggak ketemu ya sebelum kelas ini mulai. Maksudnya mau saya contohkan itu, jadi dia itu sudah ini apa namanya tidak continue lagi terindeks. Jadi ada beberapa dari tahun apa ya judulnya saya lupa. Sampai tahun 2017 volume berapa itu terindeks. Setelah itu sudah enggak. Jadi sudah tidak terindeks lagi. Tetapi di sini tuh sebenarnya masih ada tulisannya terindeks, cuman ada keterangan discontinue dari tahun volume. Jadi memang harus benar-benar dibaca. Kalau jeli pasti bisa terbaca gitu. Karena kadang-kadang kan kita misalnya ngecek itu, oh ada ya wis berarti dia terindeks gitu. Tapi ada beberapa jurnal yang memang sudah tidak terindeks lagi di nomor-nomor tertentu. Dan bisa tidak menutup kemungkinan nanti akan terindeks kembali. Tetapi yang tidak terindeks ini tetap bolong gitu. Oh, oke. Oke. Terima kasih, Bu. Cukup jelas. Sebenarnya ini ada sih Belis, sudah pernah dengar nggak Belis? Jadi ya. Masih continue ya, Bu ya. Linknya itu kayaknya nggak langsung websitenya Belis ya. Pakai archive kalau nggak salah. Ini sudah bisa net, yang .net. Ada yang yang .net ada ya, Bu ya. Oh, Belis.net. Cuman ini kan memang potensial gitu. Jadi bukan predatory. Nah, itu yang memang kita perlu melihat lagi, ngecek lagi kayak gitu. Ini saya lagi bikin nyusun step-stepnya untuk checking predatory kayak gitu. Nanti mungkin kita akan buka kelas itu ini masih saya susun-susun. Mungkin sedikit informasi, Bu, yang disebut predatory itu apa sih? Mungkin bagian kita ada yang tahu, ada sebagian tidak tahu. Predatory itu kenapa sih, Bu, kok disebut predatory itu? Jadi kayak jurnal abal-abal gitu loh. Jadi murni dia itu bisnis. Jadi ini macam-macam. Jadi dia itu sekarang itu semakin berkembang, ada jurnal yang cloning gitu, Dok. Jadi istilahnya apa ya dia itu? Jadi misalnya dokter punya jurnal jurnal medical science gitu misalnya. Terus kemudian karena dia sudah tidak aktif gitu, kemudian ini yang biasanya bermain adalah orang-orang IT, dinamai medical science A.0 misalnya. Kalau orang nggak jeli, misalnya oh ya wes ini bener, atau medical of kayak gitu. Nah itu dipakai untuk, jadi dia bisa masuk ke database-nya jurnal yang benar-benar itu tadi gitu. Oh iya. Kemudian para penulis yang ada di situ dimasukkan ke webnya dia, dikirimin lagi, jadi seolah-olah memang benar. Nah kalau tidak ini biasanya terkecoh. Nah itu yang kadang-kadang mengenalinya harus pelan-pelan. Kayak gitu. Jadi yang banyak bermain sekarang seperti itu. Jadi seolah-olah benar, kemudian nanti ketika dicek, ternyata dia ini adalah jurnal yang tidak bereputasi.
Ya, Mas. naskahnya tidak direview, suruh bayar, publish gitu ya, Bu ya. Nah, gitu nggih kan berarti Nggih. apa namanya kualitasnya kan diragukan juga nggih, atau apalagi Nggih. kalau yang ilmu-ilmunya panjenengan gini kan berhubungannya sangat ada apa step-step yang istimewa. Kalau dibilang teman-teman itu istimewa karena memang harus benar-benar teruji dan keilmuannya luar biasa, berbeda walaupun memang keilmuan semuanya itu bidang sama, tetapi kalau kedokteran itu kan memang harus teruji dengan benar kayak gitu. Takutnya nanti ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kemudian menjadikan itu apa namanya sumber rujukan, kan juga berbahaya, Dok, kayak gitu. Iya, nggih, nyawa soalnya, Bu. Nggih, betul. Nah, itu makanya teman-teman akademik librarian itu kemarin bikin kayak kumpulan gitu, jadi membahas itu untuk membantu misalnya kalau terutama untuk yang jurnal-jurnal medical, untuk mengenali kira-kira jurnal-jurnal mana aja yang berbahaya, maksudnya dalam tanda kutip predator, kemudian yang istilahnya apa saya lupa, cloning, kayak gitu. Catatan saya ketinggalan juga di rumah. Itu jadi bisa di cek juga atau bukan, itu kan butuh investigasi juga. Kayak gitu. Iya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Waktu sudah menunjukkan jam 2.28, tidak terasa. Diskusinya menarik sekali, banyak ilmu yang kita dapatkan. Ternyata kita itu sebenarnya kaya dengan jurnal yang sudah disiapkan oleh universitas. Tapi karena kita tidak pernah mengeruk dan mencari, ya kita tidak tahu kalau kita punya bahan referensi yang banyak. Gitu. Dengan ini kita bisa dibuka wawasannya oleh Bu Ani ini. Kita punya referensi bahan yang sudah bisa kita unduh secara gratis. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin dari peserta? Oke. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ani yang telah memberikan materi hari ini, kepada seluruh PPDS, kemudian seluruh staf Departemen Paru dan seluruh dosen-dosen yang lain yang menghadiri acara sampai selesai. Kita tepat waktu dalam 2 jam diskusi dan sharing tentang mencari jurnal. Sangat banyak yang dapat kita ambil manfaat dari ini. Insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat ya Bu, jam 1 membahas tentang Mendeley. Insya Allah. Materinya Bu Nurma. Jadi kita terima kasih Dr. Alfian. Ke saya mohon maaf Pak Ibu kalau memang ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Mungkin sedikit yang kami sampaikan, mohon maaf kalau memang banyak kurangnya. Kami selaku pustakawan membuka diri apabila ada Bapak Ibu kayak seperti Dr. Wiwin yang baru pulang dari Jepang, mungkin di sana ada wawasan tentang bagaimana perpustakaan memberikan informasi kepada siswanya, itu monggo kami sangat terbuka, mungkin bisa menjadi masukan kami, terutama saya dan Pak Adi di bagian pelatihan dan pengembangan. Oke. Alhamdulillah, terima kasih seluruh peserta, guru besar yang menghadiri acara ini. Saya selaku host, mohon maaf bila ada kurang-kurangnya. Terima kasih Dr. Krisanti, Dr. Eko, Dr. Citra, dan semuanya. Insya Allah. Jadi besok akhirnya juga dapat bisa diambil belum? Iya. Insya Allah hari Jumat kita akan bertemu lagi. Para peserta PPDS dipersilakan untuk menginstal Mendeley sebelum mengikuti acara sehingga waktu acara bisa langsung praktek seperti itu. Terima kasih, saya akhiri untuk acara hari ini. Mohon maaf bila ada kurang-kurangnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ani. Terus nanti kalau misalnya Dr. Alfian ya, Bu, pakai yang ada di panjenengan mawon nggih. Saya lupa tadi tidak menuliskan WA. Mungkin ada yang berkenan mau ini apa namanya WA kalau misalnya ada kendala. Oh nggih, ke Ibu ya. Nggih. Ya izin Bu, nanti saya share nomornya Ibu ke teman-teman. Nggih, matur nuwun Dr. Alfian. Nggih. Assalamualaikum. Nggih, salam katu dipersilakan untuk live para peserta.